Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih sore ini di dalam anugerah-Mu kami boleh kembali dikumpulkan dan akan melanjutkan pembahasan kitab Roma. Kami sungguh berdoa mohon belas kasihan Tuhan agar pembahasan sore ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk hal-hal teknis yang ada gangguan pada akhirnya bisa teratasi. Kami akan memulai pembahasan, mohon Tuhan berkenan hadir menyertai dan memberkati, dan kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalamnya. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam materi pertemuan yang kedua ya, pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan sekali lagi materi ini, perikop ini untuk kita. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Roma pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah di dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegelapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tidak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut hukum bukanlah orang yang Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hatinya secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sedemikian jauh Bapak Ibu, perikop ini kita akan membahasnya untuk tahap yang kedua ya, pertemuan yang kedua, Roma pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-29 ini. Nah, mengapa moralisme menyebabkan penghujatan? Timothy Keller ini mengatakan kelemahan fatal dari moralitas adalah tidak bisa melindungi atau menghalangi hati dari berbuat dosa. Bapak Ibu bisa ikuti bersama-sama ya, kelemahan fatal dari moralitas. Jadi kalau kita hanya mengandalkan moralitas itu tidak bisa melindungi atau menghalangi hati kita dari berbuat dosa, dan moralitas hanya bisa menyembunyikan dosa itu. Nah, maka harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang bermoral tetapi ya kita tidak menyelesaikan dosa di hadapan Tuhan, hanya menyembunyikannya saja. Ya. Berikutnya, agama dikatakan bukan jawaban dan tidak berkuasa menghilangkan keegoisan, nafsu, iri hati, kemarahan, kesombongan, dan kecemasan. Nah, ini menarik Bapak Ibu, sehingga kita tidak perlu terlalu ekstrim dengan agama, tetapi yang paling penting kita lihat melalui kitab Roma ini adalah Kristus. Ya, jadi agama apalagi gereja kita ya,
gereja yang terbaik bukanlah gereja yang sempurna, karena tidak ada gereja yang sempurna dalam dunia ini, tidak ada doktrin yang sempurna dalam dunia ini. Ada doktrin yang baik dan yang terbaik di antara doktrin-doktrin tentunya. Ada gereja yang baik dan yang terbaik dari antara gereja-gereja tentunya. Tapi yang terbaik itu bukan gereja yang sempurna, bukan doktrin yang sempurna. Doktrin yang sempurna itu ada di dalam nanti dalam kekekalan. Demikian juga gereja nanti dalam kekekalan baru disempurnakan. Nah, oleh karena itu kita harus belajar tentu saja ya membenahi gereja kita masing-masing agar gereja kita yang masih banyak kekurangan bisa terus memperbaiki diri ya, mereformasi diri. Jadi ini bukan alasan bagi kita tidak ada gereja yang sempurna, maka kita biarkan saja gereja kita tidak memelihara doktrin misalnya, tidak mengajarkan firman Tuhan misalnya, tetapi kita harus mengejar, itu harus dikejar. Jadi sama seperti pribadi kita, karakter kita, tidak ada manusia yang sempurna, bukan berarti itu yang menjadi alasan kita membiarkan diri kita tidak bertobat, tidak berubah menjadi lebih baik, bukan itu ya. Tetapi ada tuntutan bagi kita secara personal. Tuntutannya adalah biarlah kita setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, jadi berbeda ya karakter yang semakin serupa dengan Kristus dengan moralitas, karena di sini dikatakan kalau hanya moralitas aja maka itu hanya menyembunyikan dosa ya, tidak bisa melindungi atau menghalangi kita berbuat dosa. Nah, di ayat yang ke-23 dari pasal 2 ini dikatakan ayat yang 23, engkau bermegah atas hukum Taurat, engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu. Nah, jadi hasil merusak daripada moralisme Kristen adalah tidak menghormati Allah. Nah, ini kalau orang Kristen jatuh kepada moralitas, maka hasilnya adalah orang Kristen itu tidak menghormati Tuhan. Sebaliknya bisa jadi ya, kita sudah belajar juga, orang Kristen itu sebaliknya mempertuhankan perbuatannya ya, mempertuhankan moralnya, bukan mempertuhankan Tuhan. Jadi tidak merasa perlu lagi keselamatan yang ditawarkan oleh Allah karena merasa keselamatan saya berdasarkan perbuatan baik atau moralitas yang saya tegakkan. Nah, jadi sangat berbahaya dan kita harus hati-hati, apalagi misalnya ada karakter sifat dasar ya yang Tuhan taruh dalam diri kita adalah orang baik. Orang baik yang sangat care dengan orang lain, dalam segala aspek kita sangat peduli dan tidak membedakan agama, suku misalnya. Nah, itu harus sangat hati-hati. Saya sudah pernah memberitahukan kepada Bapak Ibu ya, seorang opa yang saya injili, memang bukan orang Kristen, tapi sungguh amat baik. Nah, ini sangat sulit sekali diinjili. Tetapi bersyukur di dalam anugerah Tuhan, beliau ya pada waktunya Tuhan tentunya, dengan cara Tuhan tentunya, boleh datang dan percaya kepada Kristus. Nah, saat orang beragama membanggakan ketaatan mereka terhadap hukum Taurat, sambil melanggar hukum Taurat, biasanya satu-satunya orang yang tidak bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan adalah diri kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan sering sekali kita tidak bisa melihat. Nah, ini dia bahayanya ketika orang beragama membanggakan ketaatan mereka. Ya, dalam hal ini orang Yahudi membanggakan keyahudian dan agama Yahudi mereka. Sekarang konteksnya adalah kita orang Kristen atau kita gereja tertentu, gereja yang sangat baik dengan doktrinnya. Maka kita harus hati-hati jangan sampai kita jatuh kepada kebanggaan atas ketaatan, kebanggaan atas gereja kita yang memelihara doktrin misalnya. Jangan sampai. Saya bersyukur karena pendeta Stephen Tom selalu menekankan jangan lebih mencintai gereja daripada mencintai Tuhan. Jangan lebih mencintai hamba Tuhan daripada Tuhan. Itu penting sekali Bapak Ibu. Sebangga-bangganya kita terhadap hamba Tuhan, kita tidak boleh lebih cinta kepada hamba Tuhan, senior kita misalnya atau gembala sidang kita misalnya, daripada kepada Tuhan. Demikian juga gereja kita, sebaik apapun gereja kita itu, kita juga tidak boleh terlalu mencintai gereja kita lebih daripada mencintai Tuhan. Jadi Tuhan adalah yang paling utama. Di gereja ada supaya kita melayani Tuhan melalui gereja. Nah, demikian Bapak Ibu. Saya berharap kita belajar bersama-sama sehingga kita boleh introspeksi diri. Apakah di dalam seluruh pelayanan kita benar sungguh hanya mempertuhankan Tuhan, satu-satunya Tuhan, dan hanya melayani Tuhan.
di dalam seluruh pelayanan kita. Bukan melayani manusia semata ya, hanya bersifat menyelesaikan tugas pelayanan dan seterusnya. Tapi kita harus menyadari di dalam pelayanan kita itu kita benar stand before God ya. Coram Deo, berdiri di hadapan Allah. Dan dengan demikian kita akan siap sedia diuji setiap saat, siap sedia diuji. Jadi kita tidak akan, kalau itu dikatakan diuji dengan api, itu tidak akan terbakar habis. Kalau itu kita bangun dengan dasar yang benar ya, kita melayani Tuhan bukan melayani manusia. Karena kalau dasarnya tidak benar, itu akan menjadi seperti rumput yang terbakar, dan ketika diuji dengan api, maka itu akan terbakar dan lenyap, tidak tersisa. Maka mari kita Bapak Ibu introspeksi diri dalam seluruh pelayanan kita, baik di gereja, di institusi, atau di mana saja. Nah, dalam ayat 24 dikatakan, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa. Nah, ini bahaya sekali Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam ayat 24 ini adalah prinsip yang menegur kehidupan beragama yang hanya demi taat aturan, pasti tidak disukai oleh mereka yang ada di luar. Jadi kalau kita terlalu taat demi mentaati aturan agama kita semata, maka itu akan menjadi batu sandungan. Dan kalau kita tidak mengerti makna daripada setiap kebenaran misalnya, kita sudah melihat saudara kita sebahagian, tentu bukan semua, sebagian saudara kita yang beragama Islam, memang mereka ada aliran-aliran ya. Jadi aliran tertentu mereka sambil Allahu Akbar sambil membunuh, sambil Allahu Akbar sambil berteriak jihad ya, dan membunuh orang. Nah, saya pikir tidak ada agama yang mengajarkan seperti itu. Kalaupun mereka menganggap itu ajaran orang Islam, tentu karena mereka tidak mengerti ajaran Islam dengan benar tentunya ya. Karena saya pikir semua agama paling tidak ya sisi kemanusiaannya pasti ditegakkan. Bagaimana menjaga kemanusiaan, bukan sambil memuji Allah yang disembahnya sambil membunuh manusia. Nah, seorang moralis kalau dia terlalu baik ya, terlalu baik dan ya tadi saya sudah mengatakan bisa jatuh sampai mempertuhankan perbuatan baiknya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini mereka akan selalu sombong, terlalu sensitif ya, over sensitif. Mereka akan menghakimi. Karena apa? Karena orang lain akan selalu di-compare kepada diri. Ya, diri di-compare dengan orang lain, maka akan selalu ditemukan I am better than you. I am better than others. Nah, dia akan selalu begitu. Ketika ditemukan I am better than others, maka memang akan muncul sikap sombong, begitu kan? Lalu kalau merasa oh saya, memang akan menjadi sensitif. Dan juga karena menemukan diri bahwa saya better than you, memang akan menghakimi. Saya sudah pernah sampaikan kepada Bapak Ibu ya, saya pernah marah dengan satu rekan saya, lalu saya mengintrospeksi diri. Kenapa saya marah? Karena saya merasa lebih baik daripada orang lain, daripada dia gitu ya. Dan terus pada akhirnya saya temukan, oh iya, saya mengambil posisi Tuhan menghakimi. Saya menghakimi dia karena saya merasa lebih baik. Dan pada akhirnya bersyukur karena Tuhan berbelas kasihan ya kepada saya yang lemah ini, saya diproses dan ya butuh waktu yang cukup panjang. Saya bisa mungkin itu sekitar 3 tahun baru tuntas, baru serahkan dia karena dia adalah hamba Tuhan dan hak prerogatif menghakimi adalah hak prerogatif Tuhan, maka saya serahkan kepada Tuhan. Maka saya selesai. Dan saya bersyukur karena Tuhan berbelas kasihan kepada saya yang lemah dan terbatas dan berdosa ini, ya. Lalu seorang moralis juga adalah selalu cemas, ya, selalu memikirkan apakah saya sudah cukup baik gitu. Karena yang memang yang diandalkan kan moralnya kan, maka akan selalu khawatir apakah saya sudah cukup baik. Kalau saya tidak baik, nanti orang lain akan menilai saya bagaimana. Jadi karena patokannya adalah moral, perbuatan baik, maka memang akan selalu memikirkan dan mempertimbangkan apa kata orang lain. Berbeda dengan kita orang Kristen, kita akan selalu, memang kita mendengar pendapat orang lain, tentu saja kita tidak boleh mengabaikan pendapat orang lain, tetapi yang paling utama adalah penilaian Tuhan. Orang lain bisa menilai kita dengan bebas ya, tetapi kalau kita berdiri di atas kebenaran, maka kita tidak perlu takut apa-apa. Nah, ini perlu sekali Bapak Ibu, memastikan diri berdiri, kaki ya, kedua kaki kita berdiri di atas kebenaran. Maka kita tidak akan takut dihakimi oleh siapapun.
Kita akan tetap berjalan dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, orang yang tidak beragama melihat dan tidak menyukai Allah yang hidup yang dianggap diwakili oleh kaum moralis. Nah, jadi ini bahayanya kaum moralis ini bagi orang yang tidak beragama. Jadi orang yang tidak beragama itu menjadi membenci Allah karena dianggap orang yang beragama yang moralis itu adalah wakil Allah. Nah, itu sebabnya ada orang tersandung. Memang itu harusnya tidak ya, kalau dalam konsep yang benar kita tidak boleh tersandung dari orang lain. Tetapi itulah kenyataannya. Ya, bahkan kita sendiri bisa tersandung, menyandungkan diri kita, saya menggunakan istilah menyandungkan diri kita terhadap mungkin ada hamba Tuhan kita yang kurang memberi keteladanan, menyandungkan diri kita kepada majelis yang kurang memberi keteladanan misalnya. Dan kalau saya mau katakan, kita tidak perlu harus tersandung sebenarnya, sekalipun hamba Tuhan kita kurang memberi teladan, sekalipun para majelis kita kurang memberi keteladanan, karena teladan yang sempurna adalah Kristus. Dan ketika kita mengarahkan mata kita untuk mencari teladan yang sempurna kepada Kristus, kita tidak akan pernah kecewa. Nah, jadi saya berharap saya bersama dengan Bapak Ibu kita terus belajar, tidak memandang manusia, tapi memandang kepada Kristus. Rekan sepelayanan kita pun manusia berdosa. Mereka bisa lemah, bisa terbatas, dan kalau bisa saling mengkoreksi sangat baik, dan mau menerima pengkoreksian dan memberi solusi sangat baik. Tetapi kalaupun tidak mau dikoreksi dan kurang kepekaan misalnya, kita juga harus memberi ruang kepada rekan sepelayanan kita untuk bergumul, karena ada orang kurang kepekaan. Dan terkadang mau disampaikan juga itu menjadi unsur yang sensitif misalnya ya, maka kita harus memberikan ruang kepada rekan kita untuk bergumul atau memberi ruang kepada Tuhan untuk Tuhan bekerja dalam diri rekan kita. Nah, Paulus berargumentasi kepada orang Yahudi demikian, kamu dipanggil untuk menjadi terang dunia. Kamu menganggap dirimu membawa terang bagi mereka yang ada dalam kegelapan, tetapi dunia menemukan agamamu sama sekali tidak menarik. Nah, ini realita daripada agama Yahudi, ya. Paulus melanjutkan, apakah kamu tidak melihat kalau kamu sudah salah mengerti? Lalu Paulus mengatakan, hanya Injil yang menghasilkan gereja dan orang menghargai Allah di dunia ini. Moralisme tidak. Agama lain tidak. Hanya Injil. Berarti ketika kita bicara tentang Injil adalah bicara tentang Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat ortodoksi yang mati. Ya, di dalam ayat pasal 2 ayat yang ke-25. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu tidak ada lagi gunanya. Nah, jadi di sini Paulus menggunakan argumentasi sunat, karena kepada orang Yahudi ya, kalau kepada kita saat ini adalah baptisan. Tapi nanti kita akan melihat ya. Nah, jadi di sini Timothy Keller ini memberikan penjelasan ya, sunat adalah tanda budaya yang besar terkait perjanjian Allah dengan umatnya. Ini adalah agama Yahudi atau orang Yahudi ya. Sunat adalah upacara di mana pria Yahudi dimasukkan ke dalam komunitas perjanjian. Yang disunat hanyalah laki-laki ya secara fisik ya. Dan ketika disunat, anak itu masuk ke dalam komunitas perjanjian. Sama persis dengan baptisan. Ketika seorang anak bayi dibaptis, maka anak itu masuk ke dalam komunitas perjanjian. Dan itu kan simbol ya, lambang. Sama. Sunat sebenarnya lambang juga. Tetapi lambang ini ya menjadi dasar orang Yahudi bermegah. Bayangkan Bapak Ibu, anak yang sudah dibaptis, menjadikan baptisan itu dasar dia bermegah. Padahal baptisan itu tidak menyelamatkan. Sama, sunat juga tidak menyelamatkan. Lalu kemudian Timothy Keller mengatakan sunat menjadikan bangsa Yahudi, menjadikan kebanggaan orang Yahudi, dasar untuk berpuas diri bahwa identitas budaya mereka telah diberikan kepada mereka. Padahal itu simbol ya.
Itu adalah identitas. Jadi ketika seorang anak disunat, maka orang Yahudi akan sangat bangga, dan anak yang sudah disunat ini ketika dia bertumbuh besar, dia sudah sadar dia sudah disunat, maka dia sudah memiliki identitas budaya ya yang telah diberikan kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu, hal ini masih terus berjalan sampai sekarang ya. Kata relasi ya, relasi orang Yahudi dengan Allah telah menjadi dasar bagi kesombongan. Karena sunat itu kan tadi dikatakan menjadi simbol di mana setiap anak orang Yahudi yang disunat masuk ke dalam komunitas perjanjian. Maka dalam tanda kutip dikatakan relasi melalui sunat itu, ya bagi orang Yahudi dengan Allah telah menjadi dasar bagi kesombongan, bukan sukacita dalam kerendahan hati. Kalau dulu itu bagi orang Yahudi, sekarang juga berlaku Bapak Ibu. Berlaku. Karena dulu orang Yahudi simbol sunat itu memasukkan anak mereka ke dalam komunitas perjanjian, maka sekarang baptis menjadikan anak-anak kita masuk ke dalam komunitas perjanjian. Nah, yang pertama dikatakan keadaan sekarang ya, keadaan sekarang bagaimana kita berbangga dengan agama kita, karena bicara tentang kebanggaan identitas kita sama dengan agama kita gitu ya. Yang pertama ini adalah banyak orang melihat dirinya beragama berdasarkan kebangsaan mereka. Jadi ketika dia menjadi satu warga negara tertentu, dia sudah merasa terhisap ke dalam agama bangsa itu. Contoh nih, Inggris identik dengan gereja Anglikan. Maka semua orang semua orang Inggris akan sangat bangga sebagai orang Inggris sekaligus sebagai orang Anglikan. Padahal mereka belum tentu pergi ke gereja. Negara Italia, gereja Roma ya, negara Roma ya, Italia sama dengan gereja Katolik. Maka seolah-olah seluruh orang di Italia adalah orang Katolik, dan mereka bangga kenegaraan sekaligus agama begitu. Padahal kalau kita pergi ke Italia, kita melihat di sana anggota jemaat kurang lebih sama seperti di Eropa ya. Hanya orang tua yang pergi ke gereja. Lalu apakah agama itu dijiwai, dihidupi dalam keseharian? Ya kita tidak tahu, tentu saja kita tidak boleh menghakimi ya. Kita tidak tahu. Tetapi itu yang terjadi ya. Jadi kenegaraan itu disamakan dengan agama. Lalu Yunani disamakan dengan gereja Ortodoks Timur. Ya, jadi warga negara ini ya merasa bahwa agama bagian daripada kebangsaan mereka. Tidak peduli mereka benar-benar beragama sesuai dengan agama mayoritas dalam negaranya atau tidak. Tapi inilah yang kita temukan, kebanggaan ya, kebanggaan berdasarkan ya, beragama itu berdasarkan kebangsaan. Dan kalau kita bicara, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Islam penduduk ya, negara di mana penduduknya agama Islam terbanyak, harapan kita adalah saudara kita yang Muslim, mereka tidak bangga dengan sebutan itu kalau mereka bukan Muslim yang benar. Tetapi bisa jadi mereka hanya karena agama Islam, lalu di luar, misalnya mereka masuk ke negara yang mayoritas Islam juga, ketika dikatakan di Indonesia, lalu beragama Islam pula ya, wah Indonesia hebat ya, negara di mana agama mayoritas Islam misalnya. Mereka bisa menjadi bangga, tapi sesungguhnya mereka belum tentu menjadi Islam yang sejati. Nah, yang kedua, bisa saja beriman pada keanggotaan gereja, menjadi bagian dari umat Allah yang kelihatan untuk mendapatkan keselamatan. Nah, jadi kebanggaan yang kedua ini adalah beriman kepada keanggotaan gereja. Jadi ada orang hanya mau anggota jemaat, tapi tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau terjun melayani bersama-sama, tidak peduli, ya intinya begitu, tidak peduli tentang kewajiban, hak dan kewajiban. Jadi pokoknya
haknya sudah dapat sebagai anggota jemaat, sudah ada kartu nih ya. Nanti kalau ada kebutuhan apa-apa minta gereja layani. Tapi tidak memiliki iman yang sejati. Dengan tidak memiliki iman sejati, ya tentu saja ya tidak akan ada kepedulian terhadap pelayanan dalam gereja. Nah, jadi mengganti sunat menjadi anggota gereja. Nah, ini di dalam ayat 25 sampai 29 ini memparafrase perkataan Paulus. Memangnya kenapa kalau kamu sudah dibaptis dan jadi anggota gereja? Ini kan simbol semua ya, dibaptis dan menjadi anggota gereja. Emang kenapa kalau kamu sudah dibaptis dan menjadi anggota gereja? Kalau kita mengganti sunat dengan anggota gereja ya, dengan baptisan. Kalau baptisan itu kan kita menjadi anggota gereja. Anggota jemaat satu persatu gereja. Emang kenapa? Sama. Kalau kamu dari sunat, emang kenapa? Kalau sekarang kamu sudah dibaptis dan menjadi anggota gereja, emang kenapa? Bukan itu yang terpenting. Sunat itu bukan yang terpenting. Baptisan itu bukan yang terpenting. Sunat tidak menyelamatkan, baptisan tidak menyelamatkan. Itu hanyalah simbol. Sunat lahiriah di Perjanjian Lama adalah simbol membawa anak yang disunat itu masuk kepada komunitas perjanjian. Demikian juga anak yang dibaptis secara simbolik masuk ke dalam komunitas perjanjian. Tetapi yang menyelamatkan mereka adalah tetap seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman yang sejati timbul melalui pendengaran akan Injil Kristus. Jadi yang menyelamatkan itu adalah Kristus. Jika kita beriman kepada Kristus, maka kita diselamatkan. Jadi bukan iman juga yang menyelamatkan kita ya, tapi Kristus yang kepadanya kita beriman. Itulah yang menyelamatkan. Nah, mengganti berikutnya dikatakan di sini, ini hanya menjadi perhitungan jika telah ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kamu, jika kamu telah benar-benar dipengaruhi. Apa kamu tidak tahu kalau kamu bukan orang Kristen, jika hanya kelihatan luarnya saja, bahwa kekristenan bukan bicara tentang hal-hal lahiriah? Tidak, kata Timothy Keller ya, tidak. Orang Kristen adalah seseorang yang Kristen di dalam. Jadi keanggotaan itu tidak yang paling penting. Disunat dan menjadi anggota jemaat tidak yang terpenting. Tetapi iman kita dan hati kita. Kalau kita bicara hati berarti motivasi yang terdalam ya, hati kita yang di dalam. Jadi itu yang penting. Itu sebabnya ya agama-agama selalu saja melihat mengutamakan dari luar ke dalam. Jadi penampakan dari luar ke dalam. Bahkan mencoba untuk melakukan satu pembiasaan untuk merubah dari luar, pembiasaan dari luar untuk mengubah yang di dalam. Nah, itu berbeda dengan konsep kekristenan. Konsep kekristenan adalah dari dalam keluar. Hati kita diperbaharui dulu, diubah dulu dari hati batu menjadi hati daging. Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Nah, setelah hati yang baru diberikan, barulah perbuatan mengikuti. Nah, jadi hanya orang Kristen, agama yang mengajarkan diperbaharui dulu, ya, diperbaharui dulu dari dalam, diubah dulu dari dalam, baru ada perubahan di luar. Semua agama berbicara tentang perubahan dari luar akan membawa perubahan ke dalam. Nah, jadi hal yang paling penting adalah baptisan di dalam, keanggotaan umat Allah di dalam hati, bukan sunat atau baptisan atau kartu anggota jemaat. Dan ini adalah pekerjaan adikodrati, bukan pekerjaan manusia. Pekerjaan Roh Kudus maksudnya, bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan kita atau bukan pekerjaan orang lain. Satu rekan hamba Tuhan bicara kepada saya ketika berdiskusi tentang teman hidup ya, teman hidup. Dikatakan, Heb, kalau kita mau bicara tentang teman hidup, maka 3 prinsip ini mutlak harus dilihat. Di mana tiga prinsip ini kita tidak bisa mengubah pasangan kita dalam 3 ini, dia katakan. Maka kita harus mengajarkan jemaat ketika harus mencari pasangan, apakah laki-laki mencari pasangan perempuan, perempuan mencari pasangan laki-laki. Namanya orang Kristen itu harus tahu hal ini. Karena kita tidak dapat mengubah 3 hal dalam pasangan kita. Yang pertama, doktrin. Yang kedua,
iman. Yang ketiga, karakter. Doktrin, iman, karakter. 3 hal ini hanya Tuhan yang dapat mengubahnya. Kita tidak dapat mengubah doktrin pasangan kita, iman pasangan kita, karakter pasangan kita. Hanya Tuhan yang dapat mengubahnya. Nah, jadi di sini kita melihat ya Bapak Ibu, kekristenan itu sungguh-sungguh adalah dari hati. Ya kan? Karena Tuhanlah, hanya Tuhan dapat mengubah hati. Manusia tidak. Pasangan, kita tidak bisa mengubah pasangan kita. Hanya Tuhan yang dapat mengubah pasangan kita. Maka jika ada pasangan kita yang kita lihat ya kurang berkenan sesuai dengan iman Kristen, maka kita hanya bisa berdoa. Ya tentu saja ya kita bisa berdiskusi, mendiskusikan kebenaran, mendiskusikan perilaku-perilaku yang kurang terpuji misalnya, supaya bisa berubah. Tapi pada akhirnya diskusi itu belum tentu langsung bisa mengubahnya. Yang dapat mengubah itu adalah Roh Kudus melalui diskusi itu misalnya. Bisa saja kita percaya kepada kekristenan, bukan kepada Kristus. Hal ini terjadi pada gereja Injili dan konservatif. Jadi kita percaya kepada kekristenan tetapi bukan kepada Kristus. Nah, jadi sekali lagi kita berdoa Bapak Ibu untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk jemaat Tuhan, untuk gereja-gereja, agar umat Tuhan tidak percaya kepada kekristenan saja, ya, tetapi kiranya semua orang percaya kepada Kristus, bukan kepada gereja atau kepada kekristenan itu sendiri. Nah, Paulus ingin menunjukkan sebuah kondisi yang disebut ortodoksi yang mati, yang tadi udah kita bahas ya, ortodoksi yang mati, di mana pengajaran dasar tentang Alkitab dilakukan secara akurat. Jadi ortodoks ya, ortodoks itu biasanya adalah yang setia pada tradisi, ya tradisi pengajaran firman Tuhan yang setia dan ketat, itu namanya itu tradisi ya. Jadi tradisi itu tidak selalu buruk. Karena kalau kita mengikuti tradisi penggalian firman Tuhan yang sejati, ya itu sangat baik begitu ya. Tetapi ada bahayanya. Ya. Dikatakan itu tidak mendatangkan perubahan apapun di dalam hati. Jadi hanya setia kepada pengajaran tentang Alkitab ya. Itu tidak cukup ya, tidak mengubah apapun dalam hati. Nah, jadi kita harus berhati-hati juga. Bahkan hamba Tuhan pun harus berhati-hati ketika terus menggali firman Tuhan dan kita tidak memberi diri kita dididik oleh firman terlebih dahulu. Diubah oleh firman yang kita pelajari terlebih dahulu. Maka hamba Tuhan pun bisa jatuh menjadi seperti orang Farisi. Mengajarkan kebenaran tetapi tidak menghidupinya. Itu yang dikatakan kamu memberikan ya, memberi beban itu kepada pundak jemaat, tapi kamu sendiri tidak menanggungnya. Nah, inilah contoh seorang pengajar kebenaran, tapi tidak menghidupi kebenaran. Jadi hanya mengajar kebenaran itu, menuntut orang lain, mengajari orang lain supaya melakukan kebenaran, tapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Jadi ada pemahaman intelektual tentang Injil, tetapi tidak ada perubahan batin. Nah, ini bahaya sekali, ya. Secara pengetahuan, pengetahuan iman Kristen tidak salah, tidak menyeleweng, tidak bidat, tetapi tidak ada perubahan dalam batin. Nah, ini bahaya sekali, Bapak Ibu. Dan ini paling bahaya adalah pada kami hamba-hamba Tuhan. Setia menggali firman, tetapi jangan-jangan ya kami hamba Tuhan bisa juga jatuh seperti orang Yahudi. Bangga menjadi hamba Tuhan, tetapi kami tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kami mempertuhankan jabatan misalnya, atau mempertuhankan jabatan sebagai hamba Tuhan. Bukan mempertuhankan Tuhan. Nah, hal ini bisa kita tarik pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, tetapi mari kita dengan rendah hati introspeksi diri di hadapan Tuhan. Kalau kita memang ada hal yang salah, apakah kita sebagai hamba Tuhan, apakah kita sebagai aktivis, sebagai guru atau apapun, tapi kita semua di sini orang Kristen ya. Harapannya adalah kita terus belajar membuka diri, diubah secara paradigma berdasarkan iman Kristen. Jadi firman Tuhan itulah yang menjadi barometer kita untuk berubah, ya bukan khotbah pendeta, tapi firman Tuhan kembali kepada Alkitab. Nah, ini membentuk kekristenan dari luar, tidak memiliki iman yang sejati. Nah, jadi itu dia. Jadi sekali lagi, mari kita berdoa untuk
gereja-gereja agar mengajarkan firman Tuhan, dan juga kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, guru sekolah minggu, pembina remaja pemuda yang mengajar firman Tuhan, agar kita tidak membentuk kekristenan dari luar dan tidak memiliki iman yang sejati. Tetapi terutama kita yang menjadi pengajar, kita memiliki iman yang sejati dan kita juga terlebih dahulu memberi diri diajar oleh firman Tuhan dan juga menuntut diri melakukan firman Tuhan yang kita pelajari dan kemudian kita ajarkan. Nah, ortodoksi yang mati membuat gereja menjadi selubung agama bagi orang yang mengira mereka Kristen, tetapi faktanya secara tidak sadar maupun sadar tidak yakin apakah mereka diterima oleh Allah. Tentu ya Bapak Ibu pernah mendengarkan atau bahkan pernah mengalami, saya pun pernah mengalami menjadi seorang Kristen tapi tidak yakin apakah saya kalau mati diterima Tuhan atau tidak. Kenapa sampai ada keraguan itu? Ya karena dulu saya tidak mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang sejati. Karena dulu saya tidak pernah mendengarkan Injil yang sejati. Yang menceritakan tentang siapa, bukan tentang apa. Yang mengajarkan tentang Kristus yang berinkarnasi. Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Kristus adalah pengantara satu-satunya. Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Saya tidak pernah mendengar itu. Jadi saya hanya menjadi Kristen, menjalani kekristenan itu, tetapi tidak ada satu pegangan. Mengambang, begitu. Kekristenan itu mengambang. Ketika ditanya, kalau kamu mati masuk mana? Dan kembali lagi tadi, memikirkan moral. Saya pengen masuk surga, tapi kayaknya nggak bisa masuk surga. Kenapa? Banyak dosa saya. Nah, kalau banyak dosa berarti kan menghitung dong ya. Kalau saya baik, berarti saya berhak masuk surga. Kalau saya tidak baik, kayaknya saya nggak bisa masuk surga. Jadi tidak ada konsep tentang keselamatan di dalam Kristus. Tapi konsep itu adalah keselamatan karena moral. Nah, banyak Bapak Ibu kekristenan seperti ini, dan kita perlu berdoa agar Tuhan berkenan bekerja melalui pemimpin-pemimpin gereja, agar mereka terlebih dahulu ya mengalami lahir baru, terlebih dahulu mengalami kuasa Injil, sehingga ketika mereka memberitakan Injil, mereka pun bisa memberitakan firman Tuhan, dan Roh Kudus mentransformasi umat Tuhan, menginsafkan umat Tuhan akan dosa, sehingga di dalam gereja akan lahir petobat-petobat baru, ya orang-orang Kristen yang insaf akan dosanya, orang Kristen yang sadar bahwa keselamatannya bukan berdasarkan moral yang baik, tapi berdasarkan iman kepada Kristus. Nah, setiap minggu mereka berkumpul untuk memastikan ulang apakah mereka baik-baik saja. Nah, jadi ini mau dikatakan si Timothy Keller nih ya, melalui tulisan Paulus di dalam Roma ini, bahwa orang Kristen itu pergi ke gereja hanya untuk cek apakah mereka baik-baik saja. Jadi bukan seperti yang Tuhan tetapkan. Ibadah pada hari Minggu itu adalah datang untuk menikmati Allah, rest in God gitu ya, beristirahat dalam Tuhan melalui ibadah yang diikuti. Tidak menikmati Allah di sana, tetapi hanya untuk cek apakah saya oke. Nah, yang paling berbahayanya lagi ya, gereja menjadi tempat ajang pameran begitu kan, di gereja-gereja tertentu, pergi gereja memakai apa? Semua perhiasan yang bisa dipakai, pakai deh, lalu show off gitu ya, jalan. Kalau bisa bunyi seperti lonceng, akan lebih baik lagi, supaya ketika berjalan ke gereja, misalnya ke dalam gereja, orang yang sudah sampai di gereja mendengar bunyi itu kreng kreng ya, gelang yang kuning-kuning misalnya, kalau bisa dipakai di kaki sehingga setiap melangkah terdengar, sehingga mata orang melihat. Wow, ya, orang kaya sedang berjalan misalnya. Nah, ini sangat bahaya sekali ketika gereja itu menjadi tempat yang diselewengkan. Dan bukan hanya itu, ada banyak kejahatan yang terjadi di gereja sebenarnya. Para majelis juga bisa di sana bermain politik, mempermainkan uang, mencuri uang Tuhan, dan seterusnya. Nah, jadi ini kita harus berhati-hati di dalam semuanya. Jadi bukan hanya di gereja ketika kita bicara tentang penyelewengan ini, tentu dalam institusi juga ya.
Kalau itu di bawah kekristenan, kalau kita bermain-main dengan uang di situ, itu tetap uang Tuhan. Nah, jadi kita jangan pernah sembarang ya ketika bekerja melayani di bawah institusi kekristenan, karena semua itu bicara tentang uang yang harus dikembalikan kepada Tuhan tentunya, pekerjaan Tuhan dipertumbuh kembangkan, diperluaskan. Jadi bukan kita ya mencuri uang dari situ. Ya tentu saja di tempat kita bekerja juga ya kita harus juga bertanggung jawab, tidak boleh korupsi misalnya ya. Kalau yang bukan uang kita, jangan kita mengklaim uang kita. Karena uang itu bisa hilang, menguap. Hanya ya namanya menguap ya. Ya sebelum kita berkedip, uang itu bisa menguap. Maka hati-hati dengan uang. Jangan sampai kita ya berkedok misalnya ya, menjadi pelayan di dalam gereja atau dalam satu institusi, tetapi baik memanfaatkan gereja maupun memanfaatkan institusi, apakah sekolah, apakah yayasan, tapi itu di bawah kekristenan, untuk menambah pundi-pundi kita misalnya. Ya, kita harus berhati-hati dalam hal seperti itu. Nah, banyak gereja menawarkan kepastian ulang dalam beragam cara ya. Yang pertama, gereja legalistis menghasilkan aturan-aturan tindakan dan pengajaran-pengajaran yang detail. Ya, para anggotanya terus-menerus mendengar bahwa mereka lebih kudus dan akurat, dan orang liberal itu salah. Nah, jadi ini orang legalistis ini, mereka taat aturan yang menghasilkan peraturan-peraturan, pengajaran-pengajaran yang detail, dan para anggotanya ini mereka merasa lebih baik, ya lebih kudus, lebih akurat, dan mulai menghakimi. Orang liberal itu salah. Tentu ya, orang liberal dalam pengertian doktrinnya liberal, tentu itu salah. Tetapi sekali lagi kita tidak dipanggil untuk berkuar-kuar, untuk membenarkan diri kita, memuji-muji diri kita, dan menghakimi orang lain. Kalau selama kita mengkoreksi, berbicara tentang doktrin, benar dan salah, tidak apa-apa kita bicara. Dan memang kita harus bicara. Dan ada konteksnya, ada tempatnya. Ya, kapan kita harus mengcomparing. Bahkan nggak usah mengcomparing antar gereja. Di dalam STT itu ada namanya mata kuliah perbandingan agama. Tidak apa-apa membicarakan perbandingan. Nah, mereka ini hidup bergantung pada ketaatan teologi mereka ya. Pengajaran yang benar sama dengan kebenaran. Jadi gereja legalistis ini benar akurat ya pengajarannya, detail, akurat. Nah, tetapi bahayanya adalah mereka bergantung, ya hidup mereka bergantung pada ketepatan teologi semata. Mereka tidak pernah memikirkan untuk menghidupi teologi itu. Ya. Jadi sangat bahaya sekali Bapak Ibu. Ketika kita belajar banyak, jangan sampai kita bangga dengan pengetahuan kita, tapi kita tidak semakin deep spirituality. Seharusnya semakin banyak pengetahuan kita harus disertai dengan kedalaman kerohanian kita. Maka orang lain bisa melihat. Ya, dan ini harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Karakter apa lagi yang perlu kita koreksi dan minta diubah oleh Tuhan? Itu harus kita doakan supaya Tuhan menolong kita, ya. Nah, yang kedua, gereja kuasa. Nah, ini sangat menekankan pada mujizat, ya, bukan orang berkuasa maksudnya, tapi gereja-gereja yang sangat menekankan pada mujizat, karya-karya Allah yang spektakuler, ya. Para anggotanya perlu terus-menerus memiliki pengalaman emosional yang kuat dan dramatis. Bila tidak ada pengalaman emosional yang kuat dan dramatis, seolah-olah mereka garing begitu. Jadi harus ada pengalaman yang emosional yang kuat dan dramatis. Ya, mereka bergantung pada perasaan mereka dan pada jawaban dramatis bagi doa mereka. Nah, ini adalah kelompok gereja-gereja yang meninggikan emosional, kurang memikirkan tentang intelektual. Jadi yang paling penting itu adalah perasaan. Yang paling penting itu adalah pengalaman. Bahkan mereka tidak sungkan menjadikan pengalaman itu menjadi doktrin. Kalau saya mengalami hal ini, kamu juga bisa. Nah, kurang lebih begitu. Maka orang lain menjadi berdoa, mengikuti doa saya. Sama seperti dalam Alkitab misalnya, doa Yabes. Maka sekarang ada doa Yabes. Kenapa ingin seperti Yabes? Padahal konteksnya sangat berbeda.
tentu saja kita boleh berdoa memperluas lebarkan pekerjaan Tuhan. Tapi kita harus belajar kebenaran dan tentu kita harus juga belajar mengerti kehendak Tuhan dalam mendoakan pelebaran pekerjaan Tuhan itu tentunya. Jadi bukan berprinsip kepada doa Yabes. Ya. Jadi belajar firman Tuhan tentang Yabes, iya, tapi apa yang bisa kita tarik prinsip di sana? Bukan mengikuti Yabesnya sendiri, tapi ada prinsip di sana yang bisa ditarik sesuai dengan iman Kristen. Nah, bagi anggota gereja ini ya, emosi yang hebat sama dengan kebenaran. Ya, jadi sangat bahaya sekali karena benar-benar hanya bicara tentang emosi ya, tentang emosi. Kalau yang pertama tadi gereja legalistis ini, pengajaran yang benar sama dengan kebenaran. Jadi agak pendulumnya larinya itu ekstrim ya. Kalau gereja legalistis, pendulumnya adalah pengajaran pengajaran yang benar sama dengan kebenaran. Lalu gereja kuasa ini emosi yang hebat sama dengan kebenaran. Nah, yang ketiga, ya, gereja liturgi. Gereja liturgi ini sangat menekankan pada ritual dan tradisi. Ya, orang yang dirundung rasa bersalah, disuntik kebal oleh keindahan musik dan arsitek, keindahan dan misteri dari upacara, mengikuti liturgi sama dengan kebenaran. Nah, jadi pokoknya liturginya harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, saya nanti pindah gereja. Nah, saya pernah bicara kepada Bapak Ibu yang sampaikan ya, ada seorang jemaat kami yang mau pindah gereja dari Reform, dari salah satu cabang Reform. Kenapa? Karena ketika votum ibadah, misalnya contohnya ibadah GRI Pusat, ibadah 2 GRI Pusat dimulai atas nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan. Tidak ada amin kan? Jadi katakan di votumnya itu tidak ditutup dengan amin. Saya tidak setuju. Dan itu tidak benar. Saya mau pindah gereja. Saya tertawa, benar-benar tertawa. Saya katakan liturgi itu dibuat oleh manusia. Ada amin atau tidak amin itu tidak mempengaruhi. Lalu satu teman yang mengetahui hal itu yang berdiskusi dengan saya katakan, iya Bu Happy. Saya sudah mengatakan, tapi beliau sangat sensitif. Ya, dikatakan dari gereja saya yang lama, votum itu harus ditutup dengan amin. Ibadah kita pagi ini dialaskan atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Nah, begitu baru sah. Nah, saya katakan, Pak, tolong sampaikan kepada beliau, liturgi adalah buatan manusia, tidak mutlak. Pendeta Stephen Tong berkata, yang mutlak jangan direlatifkan, yang relatif jangan dimutlakkan. Hal ini juga berlaku bagi kita Bapak Ibu. Mari kita belajar. Yang mutlak jangan direlatifkan, yang relatif jangan dimutlakkan. Firman Tuhan itu mutlak. Jangan direlatifkan. Hukum manusia itu relatif, jangan dimutlakkan. Ya, peraturan-peraturan yang dibuat manusia itu relatif. Sama seperti kami di Sekolah Kristen Calvin. Peraturan, saya katakan, peraturan itu bisa dievaluasi, bisa dikaji ulang, bahkan bisa dihapus, buang ke laut. Membuktikan peraturan manusia bukan mutlak. Undang-undang suatu negara pun bukan undang-undang peraturan yang mutlak. Itu tetap bisa dikaji, itu bisa tetap dievaluasi, bahkan bisa dihapus demi kebaikan warga negara. Nah, jadi mari kita belajar Bapak Ibu. Di sini ada 3 ya, yang dikatakan tadi. Banyak gereja menawarkan kepastian ulang dalam beragam cara. Nah, ini tadi ada mewakili 3 kelompok, yaitu gereja legalistis, gereja puasa, dan gereja liturgis. Nah, keakuratan teologis, kesungguhan moral, berdoa dalam iman, dipengaruhi dengan kuat oleh kebenaran Injil dan keindahan ibadah, semuanya adalah hal yang baik. Betul, kita tidak menyangkal ya. Jadi, tadi juga saya tidak katakan yang gereja legalistis, yang mengutamakan pengajaran, tidak salah. Tetapi jangan pendulumnya itu terlalu ekstrim begitu. Sehingga mereka mengatakan, menyimpulkan ya, pengajaran yang benar sama dengan kebenaran. Demikian juga gereja kuasa. Pengalaman emosional itu perlu nggak? Ada ruang untuk itu Bapak Ibu.
Karena orang Kristen juga ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan hamba Tuhan mengatakan begini, kapan saudara terakhir menangisi dosa saudara? Menangis, itu kan emosi ya. Berarti kita ada ruang untuk emosi kita. Tidak boleh tidak emosi. Ya, tidak boleh tidak memiliki emosi maksudnya dalam mengikut Tuhan. Terkadang kita melihat keagungan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Emosi kita, bermain emosi, kita bisa menangis. Wow, begitu ya pertolongan Tuhan. Mulai dari hari Rabu minggu lalu, Bapak Ibu, saya dalam ketegangan sebenarnya. Karena kakak saya nomor 1 dirawat di rumah sakit. Dari kalau Bapak Ibu tahu daerah-daerah yang saya sebutkan ini ya, bisa mengerti. Kami tinggal di Parapat, ya. Lalu karena kakak saya sakit dibawa ke Siantar. Kota yang berbeda. 1 hari, 1 malam di Siantar, menurut kami evaluasi rumah sakit dan pelayanan rumah sakit kurang baik, padahal penyakit kakak saya sangat serius, kami pindahkan ke Medan. Jadi di Siantar hanya 1 hari 1 malam. Pindahkan ke Medan, rumah sakit besar di Medan. Lalu kami evaluasi rumah sakit besar yang di Medan ini juga tidak melakukan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan kakak kami. Kami pindahkan ke rumah sakit besar yang satu lagi di Medan. Nah, ini baru hari ini dari ruang HCU ya, ruang observasi yang intens, yang khusus, kakak saya tadi siang dipindahkan ke ruang rawat biasa dengan masih pemantauan yang ketat. Dan saya katakan kepada keluarga saya, mari kita memuji Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin kita dengan perpindahan rumah sakit, dari perpindahan rumah sakit, perpindahan kota, dan tepat waktunya, waktu Tuhan ya, tepat waktunya. Saturasi oksigen kakak saya dari 97 turun 96, 95, 94 udah ketar-ketir. Hari ini 97 dan sudah kalau sudah dikatakan saturasi oksigen sudah aman, baru bisa dipindahkan dari HCU ya, dari ruangan khusus pemantauan ke ruangan rawat inap. Dan hari ini dipindahkan. Bersyukur Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita melihat emosi ya. Jadi setiap hari saya update informasi ini, saya tanya ponakan saya menjaga di sana, lalu saya update semua keluarga yang berada di tempat yang jauh melalui WhatsApp keluarga. Nah, jadi ada pengalaman bersama dengan Tuhan, itu ada emosi begitu kan ya. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu ada pengalaman berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Bagaimana kita terus berseru kepada Tuhan, merendahkan diri, meminta biar kehendak Tuhan jadi, tapi biarlah Tuhan menguatkan kita ketika kehendak Tuhan dinyatakan jadi. Nah, pendekatan teoritis semata terhadap firman Allah dan perasaan superior moral, tanda utama dari ortodoksi yang mati ya adalah kurangnya kehidupan batin. Jadi kehidupan batin menghidupi firman itu, Bapak. Jadi mari kita introspeksi diri, ini peringatan ortodoksi mati ini. Ya, pendekatan teoritis semata terhadap firman Allah, perasaan superior moral, tanda utama dari ortodoksi yang mati. Dikatakan ini adalah kurangnya kehidupan batin. Kurangnya kehidupan batin berarti kita kurang merenungkan firman yang kita dengar. Kurang memikirkan, kurang mendoakan firman itu untuk kita imani, kita hidupi, kita percayai. Ya, betul, menjadi sumber kekuatan kita juga untuk melakukan tugas tanggung jawab kita dalam masyarakat. Terpenting bukan memiliki tanda, apakah sunat, baptisan, keanggotaan gereja, dan seterusnya, ya, apapun itu yang menunjukkan tanda yang dapat dilihat secara kasat mata, melainkan memiliki kenyataan yang ditandai oleh tanda itu. Jadi sunat fisik tidak bukan yang paling utama, baptisan fisik bukan yang terutama, keanggotaan dengan kartu itu, ya, keanggotaan gereja bukan yang terutama. Yang paling utama adalah kenyataan yang ditandakan oleh tanda itu. Kenyataan yang ditandakan oleh sunat, baptisan, keanggotaan gereja adalah hati kita. Hati yang baru. Lalu hati yang baru menghasilkan perubahan karakter. Nah, itu yang paling penting. Lalu iman kita terus bertumbuh, dan kita semakin menikmati Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kita.
Paulus berkata di dalam ayat 25 sampai ayat 27, lebih baik menjadi orang percaya yang tidak dibaptis daripada orang yang tidak percaya tetapi dibaptis. Nah, sampai sebegininya Bapak Ibu, betapa tanda lahiriah itu bukan yang paling penting dan paling utama. Karena dalam ayat 25 tadi ya, dikatakan sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu tidak ada gunanya. Jadi, jika ada orang yang bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tidak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dalam sunat, hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Nah, jadi mari kita benar-benar meresapi dan menjiwai hal ini Bapak Ibu. Dari ayat 25-27 ini ya, sampai 27 ini, lebih baik menjadi orang percaya yang tidak dibaptis daripada orang yang tidak percaya tetapi dibaptis. Ya. Ayat 28 dikatakan hal yang paling penting bukan menjadi Yahudi secara lahiriah. Yang paling penting bukan menjadi sunat secara lahiriah. Tetapi ayat 29 dikatakan yang paling penting adalah sunat di dalam hati, yaitu secara rohani. Hati yang disunat adalah hati yang secara rohani telah dilembutkan dan memiliki kehidupan doa yang aktif, bukan karena terpaksa atau disuruh, tetapi dari kasih. Karena merasakan kehadiran, kedekatan, dan kebaikan Allah. Maka kita menjadi orang yang suka berdoa. Kalau ada kesulitan-kesulitan kita, pertama tindakan yang kita lakukan adalah berdoa. Nah, ini adalah orang-orang pendoa. Ya, orang-orang berdoa. Apapun yang dihadapi, pertama yang dilakukan adalah berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Dan menyerahkannya kepada Tuhan. Menantikan kehendak Tuhan jadi. Ya, menantikan kehendak Tuhan yang jadi. Dan tetap mempercayai jika kehendak Tuhan jadi, maka Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terkadang apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan terkadang juga yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya, itu kita tidak melihat itu adalah janji Tuhan yang ditepati begitu. Jadi semua itu sebenarnya ada pada kelemahan pada diri kita. Ya, ketika Tuhan menunda menepati janjinya, kita menganggap Tuhan itu tidak setia pada janjinya. Karena apa? Kita berpikir ini waktunya. Tapi ketika Tuhan menunda menepati janjinya, maka kita menganggap Tuhan lalai, Tuhan melupakan janjinya. Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan Tuhan tidak pernah tidak mampu menggenapi janjinya. Karena Dia Maha Kuasa. Nah, itu dia kita bersyukur ya, kita percaya kepada Allah perjanjian, dan Dia juga adalah Allah yang Maha Kuasa, maka semua janji-janjinya itu tidak ada yang tidak akan digenapi. Karena Dia Maha Kuasa. Kalau orang lain berjanji, kita bisa khawatir ya, karena orang yang berjanji kepada kita bukan Maha Kuasa. Ada banyak faktor di mana janji itu bisa tidak ditepati atau dipenuhi. Nah, orang Kristen yang telah disunat ya, kita akan melihat kita tidak menginginkan pada hari akhir, meskipun kita bermoral, memiliki teologi yang ortodoks dan beribadah ternyata mati secara rohani. Nah, ini yang paling kita khawatir ya. Lalu di mana harapannya? Disunat? Ya. Mengapa sunat? Allah berkata kepada Abraham, engkau harus disunat. Dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 14 ya. Sebagai tanda lahiriah dari relasi pribadi dengan Pencipta. Jadi ini adalah simbol sebagai anggota umat Tuhan pada waktu itu, maka setiap laki-laki harus disunat. Nah, jadi apa yang disimbolkan sunat? Ayat 29. Sunat, perubahan dan menjadi bagian dari suatu ini, yaitu di dalam hati, bukan secara harafiah dan dilakukan secara rohani, bukan secara jasmani. Ya. Sunat adalah tanda terlihat dari hukuman karena melanggar perjanjian. Di zaman kuno, kita akan membubuhkan tanda tangan untuk mengikat suatu kesepakatan. Ya, kita menerima kutuk yang akan kita dapatkan jika melanggarnya.
Seseorang bisa mengambil pasir dan menjatuhkannya di atas kepalanya untuk mengatakan, jika saya melanggar janji yang saya buat hari ini, saya akan menjadi seperti pasir ini. Nah, itu adalah tanda janji itu sah ya. Atau menyembelih seekor binatang, menyembelihnya menjadi dua, dan kemudian potongan itu ditaruh di antara jalan, di pinggir jalan kanan dan kiri. Lalu berkata, ya, dan berjalan di tengah potongan itu dan berkata, jika saya melanggar perjanjian ini, saya akan mati seperti binatang ini. Dan ketika Allah berjanji kepada Abraham, Allah melakukannya, bukan? Allah melakukannya. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 9 sampai ayat 21. Ketika Allah berkata kepada Abraham, ambillah binatang ini, binatang ini, potong bagi dua. Letakkan di sisi jalan kanan dan kiri. Sampai sore Abraham terkantuk-kantuk. Daging itu sudah ada di sisi kanan, sisi kiri jalan. Dikatakan hampir malam, hampir gelap. Di tengah-tengah Abraham terkantuk-kantuk. Setelah Allah berjanji kepada Abraham ya tentang anak, tentang tanah, tentang Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Maka Alkitab mencatat, Abraham melihat api Tuhan berjalan dari antara potongan daging itu. Atau berjalan di tengah potongan itu. Artinya, Allah sendiri yang berjalan. Seharusnya dua yang berjanji itu akan harus berjalan di tengah potongan daging itu. Maka dua-duanya akan berkata, kalau aku melanggar janjiku, maka aku akan sama seperti binatang yang dipotong ini. Nah, itulah mensahkan perjanjian pada zaman kuno. Atau seperti mengambil pasir tadi yang menaruh di atas kepala. Lalu berkata, jika aku melanggar janji hari ini, aku akan menjadi seperti pasir ini. Nah, jadi Allah kita memakai tradisi pada waktu itu untuk mensahkan perjanjiannya dengan Abraham. Berjalan di antara potongan daging. Nah, jadi sunat itu memotong yang paling intim, ya, pribadi dan rapuh. Jadi Allah ingin berkata kepada Abraham, jika kamu ingin berada di dalam relasi dengan aku, kamu harus disunat sebagai tanda bagi kamu dan semua orang. Bahwa jika kamu melanggar perjanjian, kamu akan diputuskan sepenuhnya. Seperti sunat itu. Jadi sunat itu tanda. Sekarang kita mengerti ya Bapak Ibu. Sunat itu kan berarti ada anggota tubuh kita yang dipotong. Dan itu menjadi tanda perjanjian. Maksudnya adalah jika kamu melanggar perjanjian ini, kamu akan sama seperti daging yang dipotong itu. Diputuskan dari yang lain, diputuskan dari kehidupan, diputuskan dari aku, kamu benar-benar disunat. Jadi ini makna sunat sebenarnya Bapak Ibu. Makna perjanjian. Sama seperti dua perjanjian tadi ya, dua daging dipotong bagi dua atau pakai pasir di atas kepala. Sekarang Tuhan memakai lambang perjanjian dengan umatnya adalah sunat. Memotong sebagian kecil daripada anggota tubuh umatnya. Dan dikatakan ketika kamu disunat, ini adalah tanda. Resmi perjanjiannya. Kalau kamu melanggar perjanjian ini, kamu akan diputuskan seperti daging yang diputuskan dari bagian daging yang lain, yaitu sunat. Nah, Roma 2, ya Paulus berkata, tidak ada satu orang yang benar-benar menaati perjanjian sunat itu, perjanjian itu. Jadi bagaimana Allah memiliki sunat? Bagaimana manusia bisa benar di hadapan Allah? Nah, dalam kematiannya, Yesus diputuskan. Dia benar-benar disunat, diputuskan dari kehidupan. Benar nggak? Jadi di sini kita bisa mengerti Bapak Ibu. Sunat yang dilakukan terhadap Abraham dan keturunannya menjadi ketentuan perjanjian. Tapi tidak ada yang dapat memenuhi perjanjian itu. Hanya Yesus. Maka Yesus diputuskan. Kolose 2 ayat 11 dikatakan, di dalam Dia kamu telah disunat. Di dalam Kristus. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Nah, sunat Kristus itu adalah ketika Kristus diputuskan. Pada saat kematiannya ya, diputuskan. Putus hubungan dengan Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebabnya semua hukuman dosa manusia tuntas dibayar lunas pada saat Yesus mengucapkan perkataan keempat di atas kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Nah, Yesus disunat di situ, diputuskan. Nah, Paulus mengatakan yang dikatakan sunat telah terjadi, yaitu diputuskan. Maka ketika ia berbicara tentang salib kepada jemaat di Kolose, bukan Yahudi, ya. Kalau orang Kolose yang bukan Yahudi, maka dikatakan tidak disunat secara fisik. Jadi orang Yahudi membanggakan sunat, tapi mereka kalau tidak mengerti makna sunat itu, mereka hanya membanggakan simbol lahirianya saja. Paulus memberitahu mereka sebenarnya ya orang jemaat di Kolose ya, mereka telah disunat di dalam Kristus di atas kayu salib dalam kematian Yesus, ya, diputuskan, dia ditinggalkan oleh Bapaknya, dipotong dari Bapa. Markus 15 ayat 34. Coba kita lihat ya, Markus 15 ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus diputuskan dari Allah Bapa, ya. Yesaya 53 ayat 8, dia diputuskan dari negeri orang-orang hidup, dia benar-benar disunat. Dia menanggung kutuk dari pelanggaran perjanjian. Kutuk sunat itu. Dia menderita kutukan yang layak didapatkan orang-orang melanggar hukum atau melanggar perjanjian. Ya, orang beragama maupun yang tidak beragama. Di dalam dia kita disunat. Nah, saat Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, Roh memberi dia sunat sang anak. Ya, perbuatan agama atau perbuatan agama yang tidak penting dalam hal ini, ya, perbuatan agama ataupun perbuatan agama tidak penting dalam hal ini. Roma 2 ayat 29 mengatakan, melalui penerapan karya sang anak kepada kita melalui Roh Kudus, maka Allah Bapa melihat kita sebagai objek yang dipuji, bukan objek yang dihukum. Nah, jadi melalui penerapan karya Yesus Kristus kepada kita melalui Roh Kudus, ya, maka Allah Bapa melihat kita sebagai objek yang dibenarkan di dalam Kristus, bukan orang yang dihukum. Kita tidak perlu memuji diri sendiri ataupun hidup demi pujian orang lain. Bapa di surga melihat kita indah adanya di dalam Kristus. Maka kita jangan pernah berpikir bahwa kita indah di luar Kristus. Kita indah di dalam Kristus. Karena Allah melihat Kristus. Itu seperti kita manusia berdosa, lalu darah Kristus menutupi. Maka dosa itu tidak ada, dan ini yang dikatakan kita menjadi indah di dalam Kristus. Kalau Kristusnya diambil, yang terlihat adalah apa? Dosa, tidak ada indahnya dosa. Nah, jadi mari kita tidak pernah lepas daripada Kristus, karena di dalam Kristuslah kita menjadi indah di hadapan Allah Bapa. Hukum Taurat membuat kita menghadapi kutuk perjanjian dan tidak layak mendapatkan berkat-berkatnya. Kita butuh yang lain untuk menanggung keterputusan kita. Dan hanya Allah yang bisa melakukannya bagi kita dalam karya anaknya yang tuntas, dan karya Roh Kudus di dalam hati kita. Allah telah melakukannya. Kita tidak bisa melakukannya, hanya Allah dapat melakukannya melalui karya Kristus di atas kayu salib, melalui Roh Kudus yang berkarya dalam hati kita. Nah, yang perlu kita renungkan sore hari ini, yang pertama adalah, apakah Anda pernah mengalami orang menolak Allah karena kemunafikan, orang yang mengatakan dirinya pengikut Allah? Bagaimana Anda menggunakan hidup Anda sendiri untuk memuliakan Allah? Yang kedua, ortodoksi mati mana yang menurut Anda dan gereja Anda paling mungkin terjerumus? Dan bagaimana Anda menghalanginya? Yang ketiga, renungkan sunat yang harus Kristus alami demi Anda. Bagaimana hal tersebut membuat Anda memuji dan mengasihi Kristus? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang berfirman kepada kami melalui hamba-Mu Rasul Paulus yang menuliskan kitab Roma yang begitu indah. Sunat yang diberikan lambang perjanjian kepada Abraham dan keturunannya, kepada bangsa Israel. Betapa dalamnya maknanya. Dan kemudian sunat itu diterapkan kepada Kristus karena
umat Tuhan tidak ada yang dapat menepati perjanjian itu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang dengan setia terus berbicara kepada kami, berbicara kepada umat-Mu dari zaman ke zaman, sehingga kami dapat mengerti kebenaran, dan kami boleh semakin kagum dan semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Tolong kami untuk tidak hanya kagum kepada Tuhan, tolong kami untuk bertobat, bertobat dan bertobat. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berterima kasih sudah membahas kitab Roma pasal 1 dan pasal 2, dan hari ini pertemuan di tahun ini. Kami akan melanjutkan pasal 3 di tahun depan. Beri kami kesetiaan, beri kami kerendahan hati, beri kepada kami haus dan lapar akan kebenaran firman. Terpujilah Engkau untuk waktu-waktu yang sudah kami lewati. Terpujilah Engkau untuk semua kebenaran yang sudah kami dengarkan. Terpujilah Engkau atas Roh-Mu yang kudus, yang terus bekerja dalam hati kami, mengkoreksi, menggelisahkan hati kami, menghibur kami, menguatkan kami, di dalam segala kelemahan kami, keberdosaan kami, di dalam segala situasi dan kondisi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menarik kami terus kepadamu, kami yang berdosa ini, kami yang tidak layak ini, kami yang lemah ini. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Atas hari ini, hari terakhir, kami boleh belajar. Dan kami mau mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan kepadamu ya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Serta dan pimpin kami mengakhiri tahun ini, menikmati Natal bersama umat Tuhan, keluarga kami dan keluarga Kerajaan Allah, serta dan berkati kami mengakhiri sampai kepada penghujung tahun, serta dan berkati kami masuki tahun yang baru, dengan hati yang baru, dengan tekad yang baru, dengan program agenda-agenda pelayanan yang baru, demi kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri pertemuan kami pada sore hari ini dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Mohon Tuhan memberkati dan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita sore hari ini.